Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat kembali membahas ilmu akidah yaitu kelas 10, yang mana pada kesempatan yang kemarin kita masih di dalam pembahasan hari kiamat. Pada kesempatan kemarin kita telah membahas tentang hari kiamat, dan sekarang kita telah sampai pada al-jaza wal hisab, tentang pembalasan dan hisab, itu penghitungan amal. Ya, di sini al-jaza wal hisab, al-murad bil hisab, yang dimaksud dengan hisab dan jaza adalah aywafiqul abdu baina yadayillahi ta'ala wa ta'arud alaihi a'malahu wa tu'rad alaihi a'maluhu khairuha wa syarruha wa yuhasibu wa yujazi alaiha. Maksudnya adalah bahwasanya al-hisab wal jaza itu bahwasanya mengiyakan atau mengakui hamba itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala hamba itu mengakui dan diperlihatkan kepadanya amal-amal baik dan amal buruknya, kemudian amal-amal tersebut dihisab dan dibalas untuknya. Itu dia jaza dan hisab pada hari kiamat kelak. Ini perkara yang harus diimani, ya, dan tidak boleh diingkari oleh seorang mukmin, ya, dengan iman yang yakin. Fal mukmin ya'khud kitabahu biyaminihi. Orang mukmin ini mengambil kitab mereka dari tangan kanan mereka, atau kitab amalan-amalan mereka, atau catatan amal dari amal-amal mereka. Wal kafir tulwa yadaihi wa ya'khudhu kitabahu bisimalihi min wara'i dhahri. Nah, maksudnya mereka mengambil orang-orang kafir ini mengambil catatan amal mereka dengan tangan kanan mereka dari belakang pundak mereka. Jadi dengan tangan kanan mengambil dari belakang pundak mereka, ya, jadi begini, ya, itu. Kemudian Allah SWT berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa misliha wa huwa la yudlamun. Lihat di sini bahwasanya barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka dia akan dilipat gandakan kebaikan tersebut menjadi 10 kali lipat. Dan orang yang datang dengan keburukan, maka tidak akan dibalas kecuali dengan keburukan tersebut tanpa dilipat gandakan. Itulah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim, dan bahwasanya di sini orang-orang itu tidak akan dizalimi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Dan orang yang mengambil catatan amalnya dari tangan kanannya, maka
mereka akan dihisab dengan gampang dan kembali kepada keluarga mereka nanti di surga dengan senang. Adapun orang yang mengambil kitabnya dari belakang mereka, bahwasanya mereka akan dipanggil dengan kasar dan akan dilemparkan kepada neraka sa'ir. Dan manusia semua akan ditanya dengan amalan-amalan yang telah mereka kerjakan pada saat di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin falanaqussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Lihat di sini, maka kami akan bertanya kepada semua yang diutus dan kepada rasul-rasul yang diutus. Maka kami akan mendatangkan dengan ilmu dan tidak ada satupun bagi kami yang mereka itu terluputi atau tidak ditanya. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an amalihi fima fa'ala bih wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Ya, tidak akan ada orang yang masuk hari kiamat, yang datang kepada hari kiamat, kecuali dia akan ditanya tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskannya, dan tentang ilmunya, dan tentang amalnya, dengan apa amalnya itu dilakukan, dan dengan hartanya, kemana hartanya disalurkan dan diinfakkan, dan dengan badannya untuk apa badannya itu berbuat. Itu dia tentang dalil yang menunjukkan bahwasanya manusia nanti akan ditanya dan dihisab dan dijaza, dibalas. Kemudian wa yas'alul abdu an-na'im ladzi yatamatta'u bih, ya, tentang nikmat-nikmat mereka juga akan ditanya. Wa anil uhud wa al mawasik, ya, allati yabrumuha wa an sam'i wal basar wal fawaid, yang mereka akan ditanya tentang pendengaran mereka, penglihatan mereka, hati mereka, bahkan janji-janji mereka. Mereka semua akan ditanya tentang di dalam hari kiamat tentang semua amalan mereka. Wa awwalu ma yuhasabu alaihi min huquqillahi as-salat, ya, dan perkara yang pertama kali dihisab adalah as-salat. Dan yang pertama kali dihisab dari hak Allah yaitu adalah salat, dan yang pertama kali dihisab dari hak manusia adalah hak-hak manusia, yaitu adalah dima atau darahnya, seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih, ya. Wa fil hisab tashhadul a'da'u 'alal insan bima amala, kama qala ta'ala. Dan pada saat hisab nanti anggota-anggota badan itu juga akan bersaksi tentang amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan pada saat di dunia, wal iyadzubillah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, pada hari ini, maksudnya hari kiamat, ya, mulut mereka akan tertutup dan yang berbicara adalah tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Jadi mulut tidak bisa bohong. Itu dia maksudnya. Dan yang keenam, setelah jazaa dan hisab, mereka semua nanti pada hari kiamat akan bertemu dengan haud. Apa itu haud? Haud itu adalah telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca, wa mimma yakunu fi ardil mahsyar al-haud, yang ada pada padang mahsyar nanti adalah haud. Wa qad tawattaratil ahadits bi dzikri minha,
dan telah banyak hadis yang menunjukkan kepadanya, yaitu hadis Anas bin Malik yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna qadra haudi kama baina ilati wa san'ai minal Yaman wa inna fihi minal abadik kal adati dujum was sama." Bahwasanya ukuran haudku adalah sebesar seperti di antara kota Ailah dan Son'a di Yaman, yang di dalamnya ada banyak abadik atau centong atau gelas-gelas yang seperti bintang-bintang di langit, saking banyaknya. Dan di hadis yang lain juga disebutkan, ana faratukum alal haudi, aku akan mendahului kalian di telagaku, dan Rasulullah akan menunggu di telaga, menunggu umat-umatnya untuk datang dan minum dari telaga beliau. Farat maksudnya alladzi, yang mendahului kalian di telaga tersebut. Yang walladzi yatakhallas min ahadits waridah fi sifatil haud, dan yang jelas tentang sifat-sifat haud ya sesuai nas adalah bahwasanya haud itu adalah azim, besar ya. Maududuhul karim, diambil dari tempat yang mulia, yaitu adalah Sungai Al-Kautsar ya. Jadi air Sungai Al-Kautsar itu mengalir sampai ke haud atau telaga Nabi Muhammad SAW. Kemudian sampai kepada minuman surga. Kemudian dari ini lihat di sini dari Sungai Al-Kautsar, dan putihnya adalah lebih putih dari susu dan lebih dingin dari es ya, lebih manis dari madu ya, kemudian lebih wangi dari wangi kasturi ya. Dan ini adalah seenak-enaknya minuman ya. Setiap sisinya itu adalah luasnya adalah selama perjalanan 1 bulan, dan barang siapa yang meminumnya maka dia tidak akan pernah haus selamanya. Itu dia adalah sifat-sifat telaga yang disebutkan di dalam hadis yang jelas dalam hadis sahih, dan kita wajib untuk meyakininya, tidak boleh mendustakannya. Kemudian yang ketujuh, di dalam hari kiamat atau di hari kiamat nanti ada al-mizan, yaitu timbangan ya. Yang mana akan ditimbang adalah amal-amal mereka, yang mana ini timbangan akan menentukan kemana mereka masuk, apakah ke surga atau ke neraka ya. Nanti kalau yang berat adalah amal buruknya maka masuk neraka, dan ketika yang berat adalah amal baiknya maka akan masuk surga. Al-mizan walladzi tuwazanu bihi a'mal ibad khairuha wa syarruha. Mizan adalah yang ditimbang dengannya amal-amal manusia, baik itu yang baik ataupun yang buruk ya. Ketika yang beratnya adalah yang baik dari kalangan orang mukmin maka dia akan masuk surga. Ketika yang baiknya itu ringan maka dia akan masuk neraka dari kalangan orang kafir. Adapun orang mukmin yang timbangan buruknya itu berat, maka dia akan dimasukkan neraka terlebih dahulu, kemudian setelah selesai dibalas maka dia akan dipindahkan ke surga karena dia masih mukmin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu faulaika fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah ya. Ya, yang mana yang berat
amal baiknya, maka dia akan di kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang ringan amal baik mereka, maka mereka akan ditempatkan kepada neraka hawiyah. Apa itu hawiyah? Adalah narun hamiyah, ya, api yang dinyalakan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardilin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat, maka tidak ada satupun yang terzalimi dengan timbangan tersebut. Walaupun yang timbang adalah sebesar biji zarah, maka itu akan dibalas, ya, dan dihisab. Itulah dia keadilan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Wal mizan lahu kifatan. Mizan itu mempunyai dua sisi, ya, seperti mizan seperti layaknya timbangan-timbangan itu mempunyai dua sisi, akan tapi kaifiatnya, deskripsinya itu sama sekali tidak sama dengan timbangan-timbangan di dunia. Akan tapi dia disebutkan mempunyai dua sisi atau dua sayap atau dua daun, ya. Untuk menimbang itu ada dua daun, yang berat kanan atau berat kiri, ya. Dua daun itu sama, ya, ketika satu ditaruh maka yang satunya itu ke atas, yang satunya berat ke bawah, yang ringan ke atas, dan seperti biasanya, ya. Tuzanu fihi, yang ditaruh di situ adalah amal-amal kebaikan, ya. Dan bisa juga yang ditaruh adalah sofa-sofa atau catatan-catatannya, dan bisa juga yang ditaruh adalah manusia-manusia yang melakukannya. Dan mana itu beratnya akan ditimbang, ya. Jika yang berat baiknya maka itu akan masuk surga, jika yang baiknya ringan, lebih ringan daripada yang buruknya, maka dia akan masuk neraka. Dan di dalam hadis banyak amal-amal khusus yang menjadikan sesuatu itu berat di timbangan, ya. Amal baik itu berat di timbangan, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in yudau fil mizan asqala min husnil khuluq wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajatus sahibis saum was shalah. Dan tidak ada yang lebih berat di timbangan nanti pada hari kiamat, yang lebih berat dari pahala akhlak yang baik. Dan orang yang berakhlak baik maka dia akan mencapai derajat orang-orang ahlus saum dan ahlus salat. Itu dia tentang mizan. Ya, dan disebutkan juga dalam hadis, kalimatani khafifatani alal lisani wa saqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallah wa bihamdi subhanallahul azim, ya. Kalimatani khafifatani alal lisani saqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahu wa bihamdi subhanallahul azim. Lihat di sini, kalimat yang sangat berat di lisan akan tapi kalimat yang sangat ringan di lisan untuk dikatakan akan tapi sangat berat di timbangan nanti, yaitu adalah dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kalimat subhanallah wa bihamdi dan kalimat subhanallahul azim. Maka sering-sering bacalah subhanallah wa bihamdi dan subhanallahul azim, itu adalah kalimat yang berat nanti di timbangan. Itu yang kedua tentang mizan. Adapun sekarang kita lanjutkan tentang sirat. Sirat itu adalah jembatan yang mana nanti yang jika gagal di jembatan tersebut maka dia akan masuk ke neraka, dan ketika dia bisa melewati itu maka dia akan masuk ke surga. Seperti lihat di sini, as-sirat adalah jisrun mamdudun ala matni jahannam ahaddu minas sayfi wa adaku minas sya'ri. Ya, sirat adalah
jembatan yang terbentang di atas mulut neraka Jahanam. Jadi kalau jatuh dia langsung masuk ke neraka Jahanam, dan lebih tajam ya. Itu kalau diinjak itu lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari helaian rambut ya. Nanti maka itu yang bisa lewat itu bukan karena kemampuannya, akan tapi karena amalannya. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang di hadis wa yudrabus sirat baina zahril jahannam fa akuna ana wa ummati awalu ya, fa akunu ana wa ummati awala man yuziha man yujizuha wala yatakallamu yawma idzin illa rusul wa da'wa rusul yawma idzin Allahumma sallim salam ya. Dan dimisalkan sirat adalah di antara zahrai jahannam, di antara dua tebing neraka ya. Maka saya dan umatku adalah orang-orang yang pertama kali melewatinya, dan tidak ada yang dapat berbicara kecuali para rasul pada hari itu, dan dakwaan para rasul itu adalah benar dan selamat. Dan diriwayatkan juga fayamurul mu'min katarfil ain wa kal barki wa karrihi wa katairi wa kal ajawid al khairi wa rukab fanaju muslimun wa makhdusun mursalun ya, wa makdusun finnari jahannam. Maka yang lewat nanti ada sesuai amal mereka, ada yang seperti kedipan mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung ya, ada seperti kuda pacuan atau kuda jalan ya. Maka orang-orang muslim itu selamat, dan para rasul juga selamat, dan orang-orang yang ahli neraka itu akan jatuh pada neraka Jahanam. Maka orang mukmin juga akan diberikan nanti cahaya sesuai dengan amal mereka. Wal murur al-sirat huwal wurud alan nar fi haqqil mu'minin mazkurah fi qouli ta'ala. Yang maksudnya jalan di atas jembatan sirat itu adalah yaitu datang di atas, maksudnya jalan di atas neraka Jahanam ya. Dan atau selesai dari neraka atau melewati neraka Jahanam, yaitu adalah hak-hak orang mukmin yang dapat melewati neraka Jahanam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan kalian hanya melewatinya ya, orang-orang mukmin ya. Dan Allah lah yang mengqada atau mentakdirkan untuk kalian. Wa amal wurudul kuffar, adapun orang-orang kafir yang datang kepada neraka, maka mereka akan datang atau akan masuk kepadanya. Berbeda, orang mukmin itu hanya melewatinya, akan tapi orang kafir itu dia masuk ke dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, dan kami akan memasukkan orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa kepada jahannama wirda, dengan lemparan atau masuk yang kasar. Dan yang terakhir kita bahas tentang surga dan neraka, dan pada pertemuan minggu depan kita telah masuk kepada beriman kepada takdir, qada dan qadar. Dan sekarang kita bahas tentang surga dan neraka. Surga dan neraka adalah yang benar-benar terjadi tanpa ada keraguan. Barang siapa yang ragu terhadap neraka, maka dia akan masuk neraka dan kafir. Maka tidak boleh ragu. Wahumal malul abdi lil khalqi ya. Dan itu adalah harta
yang paling berharga untuk para hamba. Fal jannatu darun naim allati adaha Allahu lil mu'minin. Maka jannah atau surga itu adalah darun naim, tempat nikmat yang disiapkan untuk orang-orang mukmin. Wan naru darul azab, dan neraka itu adalah tempat azab yang disiapkan untuk orang-orang kafir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hak orang mukmin, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berkata terhadap orang-orang kafir, wattaqu naral lati uiddat lil kafirin. Dan di hadis sahih ya, ittala'at fil jannati fara'aitu ya, ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al fuqara wa tala'tu fin nari fara'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Saya diperlihatkan kepada surga, maka yang saya paling banyak melihatnya adalah orang-orang miskin, dan saya diperlihatkan juga tentang neraka, dan yang saya lihat yang paling banyak penghuninya adalah para wanita. Wahuma maujudatan daimatan, dan neraka ini surga dan neraka ini ada sampai tidak akan hilang ya. Dia abadi, dan abadi itu maksudnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan fana, yaitu dia surga telah ada dari dulu ya, yang Allah ciptakan ya, dari Allah ciptakan sampai dia tiada akhirnya, maksudnya itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baqiatan ya, dia tetap tidak akan fana ya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan fana selamanya. Dan tidak akan fana orang-orang yang ada di dalamnya, apa yang ada di dalamnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ya, adapun untuk ahlu neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira ya. Maka ini neraka telah disiapkan untuk orang-orang kafir, neraka sa'ir, dan mereka akan kekal tanpa ada yang menolong mereka. Kemudian disebutkan di dalam hadis bahwasanya idza sara ahlul jannati ilal jannah wa ahlun nar ilan nar zi'a bil maut hatta, ya kita artikan langsung bahwasanya ketika ahlu surga telah sampai di surga dan ahlu neraka telah sampai di neraka, maka akan didatangkan kepada kematian di antara surga dan neraka. Dan kematian ini akan didatangkan di antara surga dan neraka, dan dia berbentuk dengan bentuk kambing yang belang hitam putih, dan dia akan disembelih, dan kematian telah mati. Maka ahlu surga berkata bahwa kemudian dikatakan bahwasanya, wahai ahlu surga, tidak ada lagi kematian untuk kalian, dan ahlu neraka tidak ada lagi kematian untuk kalian. Maka ahlu surga semakin gembira karena mereka kekal di surga, dan ahlu neraka akan semakin sedih karena mereka kekal di neraka, tidak ada kematian. Dan di surga banyak kenikmatan di dalamnya yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di hati manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tu'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'u bima kanu ya'malun. Dan nikmat yang paling besar di surga nanti adalah melihat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mereka akan melihat kepada Rabb mereka. Dan neraka di sana ada azab ya, yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana juga banyak diriwayatkan azab-azab dari azab neraka. Dan Allah telah memperingati kita dari masuk neraka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Kemudian yang terakhir adalah buah yang dapat dipetik dari beriman kepada hari kiamat ini,
yaitu yang pertama adalah menambah rasa takut, menambah rasa ingin atau cinta kepada kebaikan yang mana itu mendatangkan pahala untuk memasukkan kepada surga, dan menambah rasa takut dari berbuat maksiat yang mana itu mendatangkan dosa untuk memasukkan kita ke neraka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah tasyiatul mu'min amma yafutuhu minad dunya bima yarjuha minan na'im min na'imil akhirah wa thawabaha, yaitu menyemangati orang-orang mukmin atau mengkoreksi lagi ya, orang-orang mukmin mengkoreksi amal-amal mereka dengan terhadap amal-amal yang mereka tinggalkan di dunia untuk dilakukan kembali pada saat di dunia, selagi masih di dunia, untuk mendapatkan nikmat surga dan terhindar dari azab neraka. Mungkin itu saja tentang pembahasan kita tentang hari kiamat dan telah selesai. Adapun pembahasan kita minggu depan yaitu tentang atau membahas tentang qadar atau qada dan qadar, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.